Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya kalian hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu lagi dengan Bu Ratnawati dengan mata pelajaran seni budaya. Untuk kali ini kita akan membicarakan tentang bab 4, yaitu jenis, unsur, dan fungsi seni budaya Nusantara. Tapi untuk kesempatan kali ini kita akan lebih spesifik mempelajari tentang jenis-jenis tari Nusantara. Sebelum mempelajari tentang jenis-jenis tari Nusantara, kita mengetahui dulu tentang pengertian tari Nusantara. Apa tari Nusantara? Tari Nusantara adalah tarian yang tumbuh dan berkembang di wilayah Nusantara atau di wilayah Indonesia. Nah, jenis-jenis tari di wilayah Nusantara dapat diklasifikasikan menjadi 3 hal. Yang pertama adalah jenis tari berdasarkan bentuk penyajian. Yang kedua adalah jenis tari berdasarkan konsep garapan atau pola garapan. Yang ketiga adalah jenis tari berdasarkan ragam geraknya. Untuk itu marilah kita bahas satu persatu. Tari berdasarkan bentuk penyajian itu terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama adalah tari tunggal. Tari tunggal adalah tari yang dibawakan oleh satu orang. Contohnya. Yang kedua adalah tari berpasangan. Tari berpasangan adalah tari yang dibawakan oleh 2 orang. Contohnya adalah. Yang ketiga adalah tari kelompok. Tari kelompok adalah tari yang dibawakan lebih dari 2 orang. Contohnya adalah. Yang keempat adalah tari massal. Tari massal adalah tarian yang dibawakan oleh banyak penari. Contohnya adalah. Tari yang kedua adalah tari berdasarkan konsep garapan atau pola garapan. Tari ini terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah tari primitif, yang kedua adalah tari tradisional, yang ketiga adalah tari non-tradisional. Pertama, tari primitif. Apa itu tari primitif? Tari primitif adalah tarian yang tumbuh dan berkembang pada masyarakat yang menganut kepercayaan animisme dan dinamisme. Contohnya adalah. Tari yang kedua adalah tarian tradisional. Tarian tradisional ini dibagi menjadi 2, yaitu tari rakyat dan tari istana. Ciri-ciri tari rakyat adalah sebagai berikut. Ciri-ciri tari rakyat. Ciri-ciri tari rakyat yang pertama adalah tumbuh dan berkembang di kalangan rakyat. Yang kedua adalah gerak tarinya tidak memiliki aturan tertentu. Yang ketiga adalah ceritanya menggambarkan kehidupan sehari-hari masyarakat setempat. Yang keempat adalah bentuk tarinya sederhana dan berpola pada tradisi yang sudah lama diakui sebagai bagian kehidupan masyarakat sekitar. Untuk contoh tari rakyat, perhatikan video berikut ini. Anak-anak, perhatikan video berikut ini. Kalian bisa lihat, itu merupakan tari reog yang berasal dari daerah Ponorogo. Dilihat dari gerakannya tari tersebut tidak memiliki aturan tertentu atau bebas. Dan di situ bentuk geraknya sangat sederhana, merupakan eksplorasi dari masing-masing penari. Nah, tari ini ada di kalangan masyarakat atau tumbuh dan berkembang di kalangan masyarakat. Selanjutnya adalah tari istana. Tari istana memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Ciri-ciri tari istana yang pertama adalah tumbuh dan berkembang di kalangan istana. Yang kedua adalah geraknya memiliki aturan tertentu. Yang ketiga, bentuk tarinya mengalami proses kristalisasi melalui tata garap yang memiliki nilai artistik yang tinggi. Yang keempat, diciptakan oleh empu tari. Yang kelima, garapan tarinya telah menempuh perjalanan sejarah yang cukup lama. Untuk contoh tari istana, perhatikan video berikut ini.
Semua gerakan tarinya sangatlah halus, sangatlah teratur, karena tari ini geraknya memiliki aturan tertentu. Jadi sudah ada yang membuatnya, ada yang mengaturnya. Nah, kira-kira siapa yang membuatnya? Tarian ini diciptakan oleh empu tari. Empu adalah orang yang ahli di bidang tari. Karena yang menciptakan adalah orang yang ahli di bidang tari, maka bentuk tarinya mengalami proses kristalisasi melalui tata garap yang memiliki nilai artistik atau nilai keindahan yang tinggi. Tarian ini itu sudah ada sejak lama, dan tarian ini biasanya dipentaskan di kalangan istana atau di kalangan priai. Nah, itu semua adalah ciri-ciri dari tari istana. Untuk selanjutnya adalah tari non-tradisional, yaitu tarian yang tidak berpijak pada aturan-aturan tertentu. Contoh tari non-tradisional adalah sebagai berikut. Anak-anak, itu adalah jenis-jenis tari berdasarkan konsep garapan. Nah, mari kita lanjutkan ke jenis-jenis tari yang ketiga, yaitu jenis tari berdasarkan ragam gerak tarinya. Tari berdasarkan ragam geraknya pada tari gaya Surakarta digolongkan menjadi 3, yaitu golongan tari putri, golongan tari putra alus, golongan tari putra gagah. Yang pertama adalah tari putri. Contoh tarinya meliputi tari Bedoyo Ketawang, tari Srimpi Anglir Mendung, tari Srikandi Mustokoweni, tari Adanenggar Kelasworo, dan lain sebagainya. Penari untuk tari putri itu ditarikan oleh para wanita. Gerakan tarinya memiliki gerakan yang halus, lembut, dan menggunakan volume gerak yang kecil. Yang kedua adalah tari putra alus. Contohnya yaitu tari Gunung Sari, tari Klono Alus, tari Gambiranom, tari Menak Koncar, dan lain sebagainya. Tari putra alus ini dapat juga ditarikan oleh wanita maupun pria. Tarian ini memiliki gerak yang halus, lembut, dan memiliki volume sedang. Yang ketiga adalah tari putra gagah. Contoh tarinya meliputi tari Gadut Koco Gandrung, tari Klono Topeng, tari Anilo Prahasto, tari Handoko Bugis, dan lain sebagainya. Tarian ini ditarikan oleh penari laki-laki. Gerakan tarinya tegas, lincah, dan memiliki volume gerakan yang besar-besar. Mana anak-anak, apakah kalian sudah paham tentang jenis-jenis tari yang ada di Indonesia? Ibu harap kalian paham tentang jenis-jenis tari di Indonesia. Tetap semangat, belajar, salam budaya.